Bapak Prabowo Subianto ternyata mengidolakan tokoh yang meruntuhkan kekhilafahan Islam. Your Excellency, it's a great honor for me, Mr. President. Great honor. I followed your career a long time. I'm a great admirer of you, sir. Buat kalian yang mau memperjuangkan ide khilafah di Indonesia, ntar lagi Pak Prabowo jadi presiden loh. Gue juga baru tahu sih, dan gue lumayan bener gak sih? Gue baca Al Jazeera nih, Prabowo katanya lulusan sekolah di Akademi Militer di Magelang lulusan tahun 1974. Dan tokoh yang paling menginfluence karir militernya dan politiknya sejak masih di akademi, kata circle terdekatnya adalah Mustafa Kemal Atatürk. Orang Yahudi dengan prestasi militer mentereng di Turki dan menjadi bapak sekuler dan founding father dari negara Republik Turki. Buat kalian yang gak kenal Mustafa Kemal itu siapa dan apa yang dilakukannya, silahkan nonton konten gue tentang 03 Maret kali 100. Gue kasih linknya di captionnya. Maka Mustafa Kemal Atatürk yang menghancurkan kesultanan Islam itu. Yang menarik lagi, ada yang menganggap bahwa postingan Al Jazeera ini adalah sindiran dan keheranan. Ini bukan gue ya, netizen yang bilang. Akunnya juga kosongan ketika gue cek. Apakah ini buzzer daripada lawan politik Pak Prabowo? I don't know. Pasalnya di postingan yang sama, Al Jazeera juga cerita tentang penentangan ayahnya kepada pemerintahan Soekarno. Sampai-sampai keluarga Pak Prabowo itu diasingkan ke Eropa, yang dengannya Bapak Prabowo mampu menguasai bahasa Jerman, Jepang, Inggris, dan Belanda. Woi. Gak lepas juga dari tuduhan pelanggaran HAM sampai pencopotan dari dinas kemiliteran oleh Presiden Habibie lalu diasingkan sampai ke Yordania. Itu juga diberitakan di dalam konten yang sama di Al Jazeera. Berkali-kali menyalonkan presiden, kalah 2 kali oleh Presiden Jokowi. Sampai ditawari berkoalisi oleh Presiden Jokowi itu sendiri dan akhirnya pun menang 1 kali putaran dengan perolehan angka 58% suara. Wow. Kalau idolanya Mustafa Kemal Atatürk yang meruntuhkan kekhilafahan Islam terakhir di Turki Utsmani dengan latar belakang militer, lika-liku konflik politik yang serumit itu, kestrugglean hidupnya, pasti Pak Prabowo bukanlah tipe orang yang ragu-ragu dalam bersikap. Nah, kira-kira nih, masih boleh nggak sih ngomongin ide khilafah di era Prabowo? Masih akan eksis nggak sih gerakan yang mengusung ide menegakkan kembali kekhilafahan Islam dan juga para pejuang khilafahnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.